founder dari Gereja Bethel Indonesia berkata, GBI itu sebetulnya teologi Injili plus Roh Kudus. Dan saya setuju. Dasarnya Injili, evangelical, tetapi ditambah Roh Kudus. Teman-teman dari Injili sangat menekankan karya Kristus di atas kayu salib. Salvation. Yesus juru selamat. Oh, kita juga percayakan hal itu. Tapi menurut tema saya, Pentakosta melangkah lebih lagi ke loteng Yerusalem, pengalaman, baptisan, dan karunia-karunia Roh Kudus. Jangan hanya berhenti dalam perjalanan iman kita di salib Golgota, walaupun sangat penting, dan tanpa itu kita mati semua masuk neraka. Tetapi setelah salib Golgota, Tuhan bilang, tunggu di loteng Yerusalem, aku curahkan Roh Kudus kepadamu. Jadi kalau kita mau memiliki spektrum yang lebih lengkap di dalam iman kita, berjalan ke salib Golgota, lanjutkan ke loteng Yerusalem. Sehingga kita bukan hanya tahu kebenaran firman secara doktriner, tapi kita mengalami Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Salam hormat buat Bapak Pendeta Rubin dan juga teman-teman dari Sinode GBI. Thank you buat penjelasannya. Saya nggak dengar secara penuh, jadi izinkan saya tidak mau membahas apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rubin, tapi saya sangat tertarik dengan istilah yang dipakai, yaitu teologi Injili, atau mungkin teman-teman dari Injili atau evangelical. Nah, tolong jangan di-skip videonya, dengerin sampai habis. Gua berdoa sekali lagi konten ini menjadi berkat buat kita semua. Let's go guys! Kata Injili, kata Injil, Injili, evangelical. Ini menjadi kata yang mungkin sering kita dengar, tapi mungkin kita tidak memahami bahwa setiap kata itu kompleksitasnya cukup tinggi. Misalnya ya, ada banyak orang Kristen hari ini masih percaya bahwa kata agape itulah kata kasih yang khusus ditaruh untuk kasih Allah kepada kita, kasih tanpa syarat. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, kasih dalam bahasa Yunaninya agape itu dipakai bergantian, tidak hanya sekedar untuk kasih Allah kepada manusia. Atau mungkin kata rema dan logos. Beberapa orang Kristen percaya bahwa logos adalah firman yang tertulis, rema adalah apa yang disampaikan. Sehingga ada orang-orang tertentu yang mengatakan, ketika Pak Pendeta menyampaikan firman, saya dapat rema. Tapi sebenarnya kalau kita membaca, itu adalah sebuah gambaran sinonim, karena kata rema dan logos dipakai bergantian. Ada juga kata dalam dua perspektif, yaitu etimologi dan terminologi. Gambaran kata yang muncul sebagai sebuah bentuk asal-usulnya, dan juga kata yang diberikan makna. Contoh, ada kata sebelum Masehi, setelah Masehi. Dan kita tahu Masehi itu diambil dari kata Almansik atau kata Almasih, yang artinya adalah yang diurapi. Bahkan kita tahu itu adalah sebuah phonetic change, perubahan fonetik yang kemudian kita pahami dari awalnya adalah Hamasia. Jadi dari pemahaman ini kita coba melihat kata Injili itu apa, evangelical. Nah, kita tahu evangelical atau Injili, kita harus melihat dalam konteks Injil. Nah, apa itu Injil? Injil adalah evangelion. Evangelion adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah manusia yang berdosa yang tidak bisa meraih Allah, tidak bisa mencari Allah, tidak ada yang benar di dalam diri manusia itu. Kemudian Allah dengan inisiatifnya itu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan kita, menjadi manusia, mati menebus dosa kita, lalu dia bangkit dan naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Jadi Injil itu sebenarnya sebuah spektrum yang lengkap, bukan cuma sekedar kita bicara kita itu diselamatkan, tapi bagaimana kita menghidupi keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi dengan makna Injil inilah kita coba melihat ada beberapa gereja yang mungkin mengaku sebagai gereja evangelical, Injili, tapi tidak mengajarkan Injil yang sejati. Contoh misalnya beberapa gereja yang hari ini menekankan tentang motivasi. Kita belajar untuk tetap berjuang, melakukan yang terbaik, untuk kita tidak lagi memukul istri kita, tidak hidup di dalam sebuah pelanggaran atau dosa. Itu semuanya baik. Kenapa? Karena kebenaran yang sejati adalah kita tidak mungkin melakukan apa yang dikatakan kalau kita tidak punya Roh Kudus di dalam diri kita. Maka Injil yang sejati harusnya mengajarkan kepada jemaat tidak bersandar kepada kemampuan kita, tapi bersandar kepada kemampuan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Pada waktu yang sama juga kita bicara tentang Injil kemakmuran misalnya. Itu bukan Injil. Kenapa? Karena orang-orang tertentu yang mengatakan Injil tentang Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita kaya di dalam dia, pemahamannya adalah tentang bagaimana kaya secara materi. Sekali lagi, itu bukan esensinya, karena begitu Yesus mati di atas kayu salib, poin utamanya bukan mengubah situasi hidup kita, tapi mengubah posisi hati kita. Dan itulah yang Alkitab ajarkan berkali-kali ketika Yesus datang ke dalam dunia ini di dalam kesederhanaan. Oleh karena itulah kita belajar tentang Kristus yang mati menebus dosa kita, bangkit naik ke surga, mengutus Roh Kudus. Itu menjadi sebuah gambaran yang lengkap. Efesus pasal 1
ayat 3-14. Allah Bapa yang memilih, Yesus menebus kita, dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Karena Yesus tahu kita tidak akan pernah mungkin bisa mengalahkan kuasa dosa kalau kita tidak bersandar kepada kuasa kebangkitan. Injil Yohanes mengajarkan itu, bahwa Yesus ketika dia pergi meninggalkan para murid, dia akan mengatakan, aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu, aku akan mengirim penolong yang lain, the another advocate. Penolong yang lain ini akan mengingatkan kita kepada semua yang Yesus sudah ajarkan. Dan Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk insaf di dalam dosa kita, dan kemudian bertobat dan hidup terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa sekali kita terima Yesus, tetapi pertobatan itu berkali-kali, maka kita masuk di dalam namanya progressive sanctification. Tidak hanya kita menjadi orang kudus, tapi kita terus dikuduskan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi Injil yang sejati itu bicara tentang semua paket spektrum yang lengkap. Sejak dari pemilihan, penebusan, hingga proses pengudusan adalah sebuah konsep Injil yang sejati. Dan inilah yang sebenarnya menjadi ciri khas gerakan evangelikal. Tidak hanya memberitakan Injil, tapi menghidupi Injil, karena Injil itulah yang memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, gimana